Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kuat oleh kasih karunia di tengah penderitaan. Itulah tema perenungan kita saat ini. Tidak semua orang suka dengan penderitaan. Tidak semua orang suka dengan penderitaan. Tetapi menjadi hamba Tuhan harus suka dengan penderitaan. Paulus adalah hamba Tuhan. Maka mau tidak mau, Paulus harus suka dengan penderitaan. Ketika Paulus menulis surat Timotius ini, bukan ada dalam sebuah kondisi yang aman nyaman, tidak. Tetapi dia ada dalam kondisi yang darurat. Ada dalam kondisi yang sulit. Ada dalam kondisi penderitaan. Dia ada di penjara, tapi dia masih menempatkan diri untuk menulis surat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kalau seandainya Paulus hanya pikir untuk dirinya sendiri, tidak mungkin dia menulis untuk memberikan motivasi semangat kepada anak rohaninya Timotius. Karena Paulus menyebut Timotius ini sebagai anak rohani, karena anak rohani mesti harus dibimbing, harus diingatkan berulang-ulang kali. Sebagai anak rohani, maka Paulus harus menguatkan Timotius dalam melakukan pelayanan. Dan Paulus juga menasihati Timotius sebagai anak rohaninya, supaya dalam pelayanan itu dia harus kuat. Karena seperti awal tadi, tidak semua orang suka dengan penderitaan. Bahkan tidak semua hamba Tuhan juga suka dengan penderitaan. Tetapi kalau sudah memberi diri dalam melayani Tuhan, mau tidak mau otomatis harus suka dengan pelayanan dalam penderitaan. Firman Tuhan hari ini, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, 2 Timotius pasal 1 ayat 8, ada nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius anaknya, untuk ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikut menderita bagi Injilnya. Jadi Timotius harus kuatkan hatinya. Tetapi juga ada kelanjutan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Terkadang sebagai hamba Tuhan, kita ingin untuk berpikir untuk berhenti. Karena banyak penderitaan, banyak tantangan yang kita alami. Terkadang juga ada ketakutan dalam diri kita sendiri sebagai hamba Tuhan. Tetapi Paulus ingatkan kepada anak rohaninya Timotius, bahwa Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan kepada hambanya. Tetapi Tuhan selalu memberikan roh kekuatan kepada hamba yang mau siap untuk melayani. Di ayat 1 dalam bacaan kita saat ini,
Paulus menasihatkan kepada Timotius, "Hai anakku, jadilah kuat." Kenapa? Karena ada pengikut-pengikut Paulus juga yang tidak kuat, yang lemah dan pada akhirnya meninggalkan Paulus dalam pelayanan. Termasuk orang yang setia, termasuk orang yang rajin sekalipun. Kita bisa lihat di pasal 1 ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Paulus tahu. Artinya Paulus ingin berbagi dengan pengalaman yang ia alami pada saat dalam pelayanan. Makanya kemarin di pengembalaan, saya bilang ada yang siap di awal untuk melayani. Tetapi tidak semua orang siap sampai akhir pelayanan. Amin, Bapak Mama. Amin. Karena ini mengangkut dengan komitmen kita dalam melayani. Siap menderita ini Bapak Mama, kita akan diuji ketika kita ada dalam pelayanan. Ada yang semangat di awal, dia semangat dan terlalu semangat. Tapi kemudian dia diperhadapkan dengan tantangan. Dia keluar, bahkan dia lari meninggalkan pelayanan. Karena dia tidak menjaga komitmen pelayanannya sampai akhir. Sama dengan jemaat yang ada di Asia Kecil. Mereka hanya setia di awal dengan Paulus. Tetapi kemudian mereka berpaling dari Paulus. Kesetiaan mereka menjadi pudar. Maka teks kita hari ini sebagai guru, sebagai ayah, sebagai bapak rohani, sebagai rasul, mengingatkan anaknya untuk kuat. Jangan seperti jemaat yang ada di Asia Kecil. Jangan. Harus kuat. Kuat ini, kalau seorang hamba, dia tidak kuat secara fisik, itu juga sulit. Bagaimana kalau fisiknya terganggu, lalu kemudian dia maksimal dalam pelayanan? Tidak mungkin. Kalau dia kesehatan terganggu, otomatis juga pelayanan juga akan terganggu. Maka seorang pelayan, seorang hamba Tuhan juga harus kuat secara fisik. Tetapi Paulus menginginkan Timotius untuk imannya harus lebih kuat. Ketika engkau ada dalam medan layan, tidak mungkin dalam komunitas itu hanya diperhadapkan dengan hal-hal baik saja. Ada yang suka dengan penderitaan kita, tetapi juga ada yang tidak suka dengan penderitaan. Jadi timbul dalam hati kita, mau lanjut atau tidak? Kalau orang tidak suka dengan pemberitaan kita dalam pelayanan. Kalau orang yang kuat secara iman, pasti dia akan lanjut dalam pelayanan. Tetapi kalau orang yang lemah dalam imannya, pasti dia memilih untuk berhenti memberitakan Injil Tuhan. Kuat di sini juga harus punya tekad. Harus punya semangat untuk melayani Tuhan. Kalau tidak ada semangat dalam diri seorang hamba Tuhan, itu juga sulit.
Karena pasti dia tidak pusing dengan jemaat yang ia layani. Dia hanya sibuk untuk urus dirinya. Semangat melayani ini harus tertanam dalam diri setiap hamba Tuhan. Semangat berarti Bapak, Mama, Saudara-saudari, Timotius harus siap. Dia tidak siap juga harus siap dalam kondisi apapun. Tidak banyak alasan dalam melayani. Dan kuat juga berarti bahwa kasih kita kepada Allah dan sesama harus kuat. Jangan sampai relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lemah. Relasi kita dengan sesama, dengan keluarga kita menjadi lemah. Jangan sampai kita berapi-api beritakan firman Tuhan, tetapi relasi kita dengan keluarga hancur. Jadi kita harus memperkuat persekutuan relasi kita juga dengan orang lain. Ibadah kita juga harus kuat. Memuji Tuhan juga harus kuat. Doa kita dengan Tuhan juga harus semakin hari semakin bertambah. Kuat di sini dalam teks kita di ayat 1 bukan karena mengandalkan kekuatan, kehebatan saya dan Bapak Mama. Hati-hati, terkadang hamba Tuhan terjebak dalam mengandalkan kemampuan. Kalau dia mengandalkan kecakapan, kecukupan dalam dirinya, hikmat yang ada padanya, terkadang itu juga membuat dia jatuh dan tidak bertahan dalam melayani. Kuat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam teks kita ayat 1 ini, kita dikuatkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kesanggupan walaupun di saat-saat tertentu kita ada dalam kelemahan. Di saat-saat tertentu kita kecewa dan tidak mau melanjutkan lagi pelayanan. Tetapi karena kasih karunia roh Tuhan ada pada kita, memberikan kita kesanggupan untuk terus ada dalam pelayanan. Kasih karunia di dalam Yesus. Ya. Jadi ada yang tidak mampu, tetapi karena kasih karunia di dalam Yesus itu, memberikan kesanggupan kepada orang lain. Jadi seorang hamba Tuhan yang memberi diri, Papa Mama jangan kita ukur bahwa dia tidak akan mampu untuk melayani. Tetapi kita percaya bahwa melalui firman Tuhan ada kasih karunia Allah dalam diri saya dan Bapak Ibu untuk membuat kita sanggup untuk melayani di ladang Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Kuat secara fisik tidak menjamin. Kuat secara materi itu juga tidak menjamin. Tetapi kuat di dalam Tuhan. Kuat bersama Tuhan. Pasti kita akan aman, nyaman untuk menjalani hidup. Dan terutama seorang hamba Tuhan seperti Timotius. Mama Agustina, kuat kok lemah? Hah? Lemah? Ya itu memang kepolosan Mama Agustina. Ya. Lemah bukan dalam arti menghindar dan lari dari pelayanan. Tetapi minta roh Tuhan untuk memberikan kesanggupan. Ada yang sulema lagi, noe-noe lagi. Bangun lari dari pelayanan, tidak ada tanggung jawab.
Tapi Mama Agustina akan diuji. Ini periode antar waktu ini Bapak Mama hanya 2 tahun, singkat sekali. Singkat toh? Singkat. Tetapi lama, ya. 2 tahun itu juga lumayan. Lari kok mau tetap setia. Hanya itu saja. Kalau kita sudah memberi dalam pelayanan, mau bertahan atau lari, itu saja Bapak Mama. Lari juga ada di pun resiko, bertahan juga ada di pun berkat tersendiri. Amin, kok Bapak Mama. Kalau kita perhatikan di ayat kedua, setelah Paulus mengingatkan Timotius untuk kuat, apa yang dia diajarkan terima oleh Rasul Paulus, dia harus berbagi. Dia juga harus mengajar kepada orang lain. Dia harus membimbing, melatih orang lain. Untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi pelayan yang siap untuk ada dalam penderitaan. Maka Timotius punya tugas untuk mendidik jemaat Tuhan. Nah, bagaimana kalau Timotius yang lari? Ini pertanyaan Bapak Mama. Kalau hamba Tuhan yang lari, jemaat tambah lari. Maka hamba Tuhan tidak boleh berpikir dan coba-coba untuk lari. Karena memang jemaat yang lari, kita yang lari lagi, nah bagaimana? Jadi Timotius harus melatih mereka, membimbing mereka untuk menerima sebuah tugas. Tetapi di sini juga mengingatkan kita, di ayat kedua itu, harus mempercayakan orang lain untuk melayani. Terkadang dalam sebuah instansi, kita gagal itu karena sulit mempercayakan orang lain untuk pimpin. Di desa Malepea ini adakah yang sudah menjadi kepala desa itu perempuan? Belum. Ya karena memang kita sulit untuk kasih kepercayaan. Coba sekarang ini majelis dong ini. Laki-laki 1 sahabat Mama. Padahal. Karena ini Bapak ini banyak. Ketika kita memberikan kepercayaan untuk mereka pimpin, pasti mereka akan pimpin. Tapi kalau awal dia tidak bisa. Itu berarti secara mental kita sudah melemahkan orang itu. Padahal dia siap, tapi karena dia dengar bahasa-bahasa, lalu kemudian dia bilang, saya memang juga tidak bisa. Jadi dia juga tidak siap lagi. Jadi seorang pemimpin yang berhasil dalam pelayanan, dia harus mampu mempercayakan orang lain untuk melanjutkan pelayanan. Jadi ini pentingnya saling berbagi satu dengan yang lain. Tetapi Bapak Mama saudara-saudari, dalam teks kita di ayat 3 sampai dengan 6, Paulus ini dia memberikan sebuah gambaran kepada Timotius untuk dia bisa paham, dia bisa memahami tentang bagaimana nantinya dia ada dalam pelayanan. Maka gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam ayat 3 sampai dengan 6, dia pakai dengan prajurit, olahragawan, dan petani. Prajurit itu otomatis dia disiplin. Seorang prajurit Kristus juga dia harus disiplin. Kalau misalnya kami pendeta, ibadah jam 8, pendeta belum datang, jemaat juga pasti akan resah. Ya. Disiplin waktu itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh seorang hamba Tuhan. Seorang prajurit saja Bapak Mama, dia disiplin tepat waktu. Maka hamba Tuhan itu juga harus tepat. Berdoa juga harus tepat.
Baca Alkitab juga harus tepat, beribadah juga harus tepat. Tapi ingat Bapak Mama, makan juga harus tepat. Kita yang mah ini karena memang malas juga, malas makan, makanya kita juga penyakit mah. Ya. Tetapi seorang prajurit juga dia memiliki keberanian. Ketika dia ada dalam medan perang, kalau dia menjadi prajurit yang pengecut, pasti dia bangun lari. Karena dia takut musuh. Sama juga dengan hamba Tuhan. Kalau dia tidak menjadi hamba Tuhan pemberani, pasti itu. Dia tidak akan tahan dengan tantangan. Dia bangun lari. Tetapi menjadi prajurit juga, dia harus fokus. Ketika di medan perang, dia harus fokus melihat situasi yang terjadi di lapangan. Tetapi dia juga harus fokus dengan tujuan misinya. Bayangkan Bapak Mama, prajurit TNI dikirim ke Papua untuk lawan itu OPM. Banyak yang berhasil, ada begitu banyak juga yang gugur. Apakah mereka juga tidak fokus? Atau apakah mereka juga kurang strategi? Kita juga tidak tahu karena kita tidak ada di lapangan. Maka itu juga butuh kehati-hatian. Sama juga dengan hamba Tuhan, Bapak Mama. Bukan hanya fokus, tetapi harus memiliki strategi atau taktik tersendiri. Seorang pelayan itu harus punya strategi. Jangan minim strategi. Jemaat sekecil apapun, tapi kalau pemimpin punya banyak strategi, maka dia akan berhasil untuk mengatur dalam sebuah pelayanan. Tetapi juga menjadi seorang olahragawan. Seorang olahragawan ini tidak boleh mengubah peraturan. Kalau baru siap, ya siap. Siap saja Bapak Mama. Jangan curi star. Ya. Kadang orang baru bersedia, siap, dia sudah duluan. Tidak boleh curi star sebelum pemimpin bilang ya. Ini berbicara tentang spiritualitas atau integritas diri seorang pemimpin. Ketahanan bukan soal menahan sakit, ya. Tetapi tetap benar ketika ada jalan pintas. Banyak orang ingin berhasil cepat, lalu kompromi. Yang penting sukses, yang penting berhasil. Iman itu tidak dibangun di jalan pintas. Iman itu tidak dibangun di jalan pintas. Iman dibangun di atas ketahanan yang konsisten. Tidak suka berubah-ubah. Sedangkan dalam teks kita gambaran tentang petani, kita omong petani ini Bapak Ibu, kita jemaat ini pas. Petani ini mengajarkan kita banyak hal. Petani menaburkan benih dengan tidak pasti bahwa apakah dia dapat hasil atau tidak. Tapi petani itu akan terus menaburkan benih di sawah, di bedeng, di kebun, di mana saja. Dia akan berproses terus. Dia tekun, dia sabar.
untuk menjalani proses itu. Petani itu adalah orang yang sanggup hidup dalam proses tanpa menjadi pahit. Dia terus menabur. Petani itu dia tidak patah semangat ketika dia menaburkan benih dan tidak tumbuh. Atau ketika benih itu tumbuh, tapi ada hama, atau tidak menghasilkan apa-apa. Dia terus semangat untuk menabur. Dia selalu merawat tanamannya setiap waktu, setiap saat. Itulah seorang petani. Maka sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, ingat, kita harus memelihara benih Injil yang kita tabur. Kita harus rawat benih Injil yang kita tabur. Tetapi ingat, terkadang kita terbatas, kita lemah. Tetapi ada jaminan Tuhan di ayat yang ke-7. Tuhan akan memberikan kita pengertian. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita pengetahuan bagi kita. Terkadang kita ingin mau menyerah karena banyak persoalan. Ada hikmat Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat untuk berpikir, untuk keluar dari jalan keluar itu. Terkadang kita tidak sanggup, terkadang kita ingin menyerah, terkadang kita ingin lari. Tetapi Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita pengetahuan untuk berpikir, untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Belajar dari Paulus. Dari semua gambaran ini, Paulus ingatkan Timotius di ayat ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit. Dia pun penderitaan itu sungguh luar biasa. Kita manusia tidak seberapa kalau hitung kita punya penderitaan. Paulus bilang, ingat tentang Yesus Kristus yang telah bangkit. Dia juga cukup menderita hanya karena mau selamatkan kita. Jadi fokus kita bukan hanya pada salib Kristus, tetapi pada kebangkitan Kristus yang telah menang dari setiap persoalan kelamnya hidup. Mari kita fokus ke sana. Oleh karena itu Bapak Mama, Paulus dibelenggu dalam penjara, tetapi Injil tidak pernah dibelenggu. Orangnya yang dibelenggu, tetapi Injil itu tidak pernah dibelenggu. Tuhan terus bekerja dengan caranya sendiri. Oleh karena itu Bapak Mama, Saudara-saudari yang terkasih, di teks kita di ayat 11 sampai 13 mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan. Saya pinjam anak-anak muda punya kata-kata tentang kesetiaan. Jika engkau mencintaiku, setialah. Jika engkau tidak mampu setia, pergilah. Sebab tanpa kesetiaan, cintamu hanya membuatku luka. Sini ada yang terluka kok, karena ada orang yang tidak setia. Papa Mama, kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi kalau kita tidak setia pun juga, kita juga sedang meninggalkan luka. Sama seperti anak muda yang berpacaran. Kalau di antara mereka ada yang tidak setia, pasti meninggalkan luka. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.